Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bintang Megananda dari kelas Paralel 2, jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam 45 Bekasi. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi UAS. Yang pertama ada macam-macam makanan yang haram untuk dikonsumsi. Yang ke satu ada bangkai. Bangkai binatang apapun kecuali bangkai ikan dan belalang. Yang kedua ada darah kecuali hati dan limpa. Yang ketiga ada daging babi. Keempat ada daging hewan yang disembelih atau dihidangkan atas nama selain Allah SWT. Misalnya hewan yang disembelih untuk tumbal atau persembahan berhala. Demikian juga makanan yang dihidangkan untuk sesajen, makam, pohon keramat, atau berhala tertentu. Yang kelima, hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jauh, ditanduk, atau diterkam binatang buas. Yang keenam, hal-hal yang kotor dan menjijikan, sebagai misal tikus, lalat, kotoran, belatung, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh, binatang yang bertaring atau berkuku tajam. Yang kedelapan, bagian dari hewan yang dipotong sedang ia masih hidup dan belum disembelih. Yang kesembilan, sebagian ulama dari mazhab Syafi'i dan Hanafi juga menganggap haram binatang-binatang yang hidup di dua alam, seperti katak, buaya, kura-kura, dan lain sebagainya. Kesepuluh, makanan yang diperoleh melalui cara yang tidak halal, seperti hasil curian, hasil rampasan atau hasil palak, korupsi, riba, dan cara-cara lain yang dilarang agama. Macam-macam minuman haram. Yang pertama, semua minuman yang memabukkan. Kedua, minuman dari benda najis atau benda yang terkena najis. Yang ketiga, minuman yang diperoleh dari cara yang haram seperti mencuri, korupsi, merampas, dan lain sebagainya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 188. Selanjutnya, makanan dan minuman halal. Halal zatnya, halal cara mendapatkannya, halal proses pengolahannya, yaitu yang pertama, semua makanan dan minuman yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya, semua makanan dan minuman boleh dikonsumsi dan halal sampai ada dalil yang menyatakannya haram. Kemudian yang kedua, semua makanan yang tidak memberi mudarat, tidak membahayakan kesehatan jasmani dan tidak merusak akal, moral, dan akidah. Yang ketiga, binatang ternak. Binatang ternak seperti kerbau, sapi, onta, kambing, domba, dan lain-lain juga termasuk makanan dan minuman halal. Yang keempat, binatang yang hidup di laut atau air. Semua binatang yang hidup di laut atau di air termasuk dalam makanan dan minuman halal, baik yang ditangkap maupun yang ditemukan dalam keadaan mati. Kecuali binatang itu mengandung racun atau membahayakan kehidupan manusia, maka hukumnya bisa menjadi haram. Lalu selanjutnya macam-macam hukum nikah dalam Islam. Yang pertama, wajib. Hukum nikah menjadi wajib bila seseorang telah mampu baik secara fisik maupun finansial. Yang kedua, sunnah. Dasar hukum nikah menjadi sunnah bila seorang menginginkan sekali punya anak dan tak mampu mengendalikan diri dari berbuat zina. Yang ketiga, makruh. Hal itu terjadi bila seseorang akan menikah tetapi tidak berniat memiliki anak. Juga ia mampu menahan diri dari berbuat zina. Padahal apabila ia menikah, ibadah sunnahnya akan terlantar. Yang keempat, mubah. Seseorang yang hendak menikah tetapi mampu menahan nafsunya dari berbuat zina, maka hukum nikahnya adalah mubah. Kemudian yang kelima, haram. Hukum nikah menjadi haram apabila ia menikah justru akan merugikan istrinya, karena ia tidak mampu memberi nafkah lahir dan batin. Kemudian syarat sah nikah. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, bukan laki-laki mahram bagi calon istri. Yang ketiga, wakil akad nikah. Yang keempat, tidak sedang melaksanakan haji. Dan yang kelima, bukan paksaan. Setelah itu ada rukun menikah, yaitu yang pertama, mempelai laki-laki. Kedua, mempelai perempuan. Ketiga, wali nikah perempuan. Yang keempat, saksi nikah. Dan kelima, ijab dan qabul. Selanjutnya, macam-macam talak dan cara rujuknya. Talak ditinjau dari segi jumlah. Yang pertama, talak satu, ialah talak yang pertama kali dijatuhkan oleh suami kepada istrinya dan juga hanya dengan satu talak. Yang kedua, talak dua, ialah suatu talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang kedua kali maupun untuk yang pertama kali, tetapi dengan dua talak sekaligus. Misalnya, saya talak kamu dengan talak yang kedua. Kemudian yang ketiga, talak yang ketiga, ialah talak yang dijatuhkan oleh suami kepada istrinya untuk yang ketiga kalinya ataupun untuk yang pertama kalinya tetapi langsung talak tiga. Misalnya suami berkata, saya talak kamu dengan talak yang ketiga. Talak ditinjau dari segi boleh tidaknya bekas suami untuk rujuk kembali. Yang pertama, talak raj'i, ialah talak yang boleh dirujuk kembali mantan istri
oleh mantan suaminya selama masih iddah maupun sebelum masa iddah yang berakhir, yang termasuk talak raj'i, yakni talak 1 dan juga talak 2. Apabila suami ingin rujuk kembali, maka tidak akan melakukan akad nikah lagi, tidak akan memerlukan mahar dan tidak memerlukan saksi lagi. Kemudian talak bain, yakni talak yang akan dijatuhkan suami dan mantan suami tidak boleh meminta rujuk kembali kecuali dengan melakukan akad nikah lagi dengan semua syaratnya serta rukunnya. Talak bain ini ada dua macam, yaitu talak bain sugro dan juga talak bain kubro. Talak bain sugro ialah talak yang dapat menghilangkan kepemilikan mantan suami terhadap mantan istri, tetapi tidak menghilangkan kebolehan mantan suami untuk rujuk dengan melakukan akad nikah ulang. Yang termasuk talak bain sugro antara lain talak yang belum akan bercampur, khuluk, talak 1 dan juga talak 2, tetapi masa iddahnya sudah habis. Selanjutnya bain kubro. Talak bain kubro merupakan talak 3, di mana mantan suami tidak boleh rujuk kembali terkecuali jika mantan istrinya pernah menikah dengan laki-laki yang lain dan sudah digaulinya, lalu diceraikan oleh suami yang kedua. Talak ditinjau dari segi keadaan istri. Yang pertama talak sunni, yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang pernah dicampurinya dan pada waktu itu keadaan istri dalam keadaan suci dan pada waktu suci belum dicampurinya, sedang hamil dan juga jelas kehamilannya. Yang kedua talak bid'i, yakni talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang pernah dicampurinya dan pada saat itu keadaan istri saat sedang haid dan dalam keadaan suci, tetapi pada waktu suci tersebut sudah dicampuri. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan marohmah? Nah, caranya tuh kayak memilih pasangan dengan kriteria yang tepat, memenuhi syarat utama dalam berumah tangga, memelihara saling pengertian, landasi rumah tangga dengan ajaran agama, mengisi rumah tangga dengan kasih sayang, tidak lupa bersyukur, menjalankan kewajiban masing-masing dengan baik, saling menghargai, menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing, dan memelihara kepercayaan terhadap pasangan. Selanjutnya, bagaimana menyikapi pernikahan tanpa restu orang tua dan mengatasnamakan cinta. Nah, ketika tidak mendapat restu dari orang tua, coba untuk komunikasi dengan keluarga secara terbuka, secara jujur tanpa memanipulasi keadaan. Tujuannya agar kita tahu alasan orang tua tidak merestuinya. Apabila kita memberikan informasi bohong kepada orang tua, ada akibat buruk yang timbul suatu saat nanti jika kemudian direstui. Apabila orang tua tetap tidak merestui hubungan kita, meski sudah mengungkapkan dengan jujur apa adanya, dapat diduga bahwa hubungan yang hendak dibawa ke jenjang pernikahan tidak ada restu dari Tuhan. Bisa jadi melalui orang tua, Tuhan datang pada kita untuk mencegah menjalin hubungan dengan orang yang salah atau pasangan yang belum pantas untuk kita. Perintah orang tua adalah pesan Tuhan melalui orang tua, anggaplah begitu. Dengan kata lain, bahwa perintah dan restu orang tua adalah segalanya. Restu orang tua adalah restu Tuhan. Banyak bukti percintaan terganjal orang tua menjadi sumber penderitaan di kemudian hari. Apalagi orang tua hingga sampai hati mengungkapkan hal-hal yang tak enak didengar, atau sebut saja dengan kata kutukan. Akhir-akhir ini kita melihat fenomena efek pandemi, banyak angka perceraian dan perselingkuhan. Kenapa bisa terjadi dan faktor-faktor apa yang menyebabkannya? Nah, memang banyak hal yang dapat menjadi alasan. Salah satunya faktor internal keluarga. Jadi, komunikasi yang tidak maksimal antara suami dan istri. Selain itu, faktor eksternal juga dapat menjadi alasan dibalik maraknya kasus perceraian yang terjadi. Terbatasnya ruang gerak selama pandemi menyebabkan kejenuhan tersendiri. Karena di masa pandemi seperti sekarang, memang menjadikan seseorang yang aktif beraktivitas di luar menjadi berkurang dan terbatas geraknya karena harus lebih lama menghabiskan waktu di rumah. Itu juga menjadi kejenuhan sendiri. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi alasan kuat banyaknya pasangan yang memilih untuk berpisah. Mengingat banyaknya karyawan yang harus terpaksa harus kehilangan pekerjaan akibat pandemi, serta menurunkan produktivitas ekonomi baik lokal maupun global. Jadi mereka yang terdampak PHK menjadi salah satu faktor pula. Selanjutnya, apa pendapat kita tentang poligami dan bagaimana menyikapinya? Dalam pandangan Islam, poligami boleh dilakukan jika memenuhi syarat yang sudah jelas dalam Al-Quran, yaitu mampu berlaku adil. Dalam masa sekarang, poligami hanya berlandaskan kebutuhan biologis dan melupakan unsur keadilan di dalamnya. Cara menyikapinya, kita tak perlu membenci dan menentang keras
Bukan poligami yang salah, tetapi pelakunya. Poligami hadir sebagai solusi, bukan sekedar keinginan sesuka hati. Mendewasakan diri agar selalu menjadi pribadi menyenangkan untuk pasangan. Poligami hanya diperuntukkan bagi pria yang mampu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.